sidang subuh rahimakumullah. Jadi kembali, aina nahnu minal Islam? Di manakah posisi kita di dalam komunitas muslim? Jadi wajib hukumnya setiap muslim mengambil peran. Wajib itu hukumnya. Setiap muslim mengambil peran sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing. Kenapa wajib? Yang pertama, bila Anda itu adalah ulama atau Anda itu tokoh masyarakat, wajib menyampaikan ilmu yang dimilikinya. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang keliru itu keliru. Itu wajib hukumnya. Jangan sudah jadi cendekiawan, remang-remang. Yang salah dibilang setengah benar, yang benar dibilang setengah salah. Nggak boleh begitu. Itu namanya tidak sesuai disiplin ilmu. Anda ahli tata negara, sampaikan sesuai dengan ilmu tata negaranya. Anda ulama, sampaikan sesuai dengan ilmu keulamaannya. Anda pendeta, sampaikan sesuai dengan ilmu kependetaannya. Anda pastor, sampaikan. Anda sebagai warga negara Indonesia, sampaikan apa yang Anda rasakan, agar penguasa itu tahu apa yang diderita oleh rakyatnya, tahu. Kalau dalam bahasa Islamnya, qulil haq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun didengarnya itu pahit di telinga. Telinga kan nggak ngerti rasa, Pak ya. Tapi kalau nggak enak, pahit juga itu, Pak. Nah, telinga itu bukan lidah. Tetapi ketika ungkapan-ungkapan itu tidak enak, pahit rasanya di telinga. Kita masih telinganya masih bagus enggak nih? Insya Allah. Kalau diomong nggak bagus kan harus, kan kadang-kadang orang bilang mau sampai telinganya merah. Rupanya berubah juga telinga kita ini. Sama makan, begitu ungkapan-ungkapannya pahit, ketika mendengar qulil haq walau kana murran. Nah, ini di sini penting. Jadi seorang ulama ahli hikmah mengatakan muslihun wahidun khairum min alafis sholihin. Satu orang penyeru kebaikan itu lebih baik daripada 1000 orang soleh. Satu orang penyeru kebaikan lebih baik daripada orang-orang baik. Ini 1000 orang berkumpul, orang-orang soleh, itu tidak banyak pengaruh apa-apa. Tidak banyak. Tapi begitu ada satu orang yang penyeru kebaikan, saudara-saudara, kita ini saat ini haruslah berpikir kemana akan tujuan negara kita. Bukankah negara kita itu sudah ada patokannya, sudah ada definisinya, sudah ada tujuannya sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita lihat apa yang sekarang terjadi. Karena itu kita wajib ikut pemilu agar tujuan negara sebagaimana Undang-Undang Dasar bisa terwujud dan akan dinikmati oleh seluruh rakyat, baik yang muslim maupun yang non muslim. Wah, kalau penyeru kebaikan begitu, Pak. Orang soleh semuanya pada zikir, semua diem, ya itu bagus. Tapi diem semua. Makanya satu orang menyampaikan, menyerukan kebaikan, itu nilainya lebih daripada 1000 orang soleh. Cuma resikonya besar, Pak. Besar, Pak. Betul? Nabi Ibrahim, Nabi, Pak. Nabi Ibrahim itu Nabi. Nabi Muhammad itu Nabi. Menyampaikan kebenaran, menyampaikan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah di hadapan raja. Raja tidak setuju dihukum bakar. Nabi Muhammad menyampaikan, engkau wahai Quraisy
sembahlah Allah, jangan menyembah berhala. Berhalanya di depan Ka'bah ada 360, muter. Menyampaikan begitu doang, dianggap gila, dianggap tukang sihir, dilempari batu, dilempari kotoran, diusir dari negara kelahirannya, diusir dari Mekah. Bahkan pernah dikepung rumahnya dan akan dibunuh rame-rame. Nah, ini namanya orang penyeru kebaikan begitu, Pak. Kalau Bapak jadi orang soleh mah dipuji kemana-mana. Orang soleh ini orang baik nih. Wis nggak ada apa-apa, tetangganya main judi, kumpulan judi, tukang adu jago segala macam. Oh, diem aja nih, orang baik dia. Orang baik tuh, Pak. Orang baik itu lingkungannya judi, lingkungannya pelacuran, lingkungannya banyak tukang copet, diem aja. Udahlah, yang penting saya mah bisa pergi ke masjid, pergi ke musola dzikir, sudah. Nah, itu orang baik kan. Ini Indonesia kalau semuanya isinya orang baik, ya kayaknya cepat selesai itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, nah, kalau tadi kan para sekarang yang kedua, muslim yang agnia. Muslim yang agnia itu adalah muslim yang kaya, harus ambil bagian untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi kayak di sini, ini alhamdulillah nih. Ini di Masjid Al-Kausar ini alhamdulillah agnianya itu mau mengulurkan tangannya. Taklim, pengajian itu tidak akan terwujud manakala orang agnianya nggak mengulurkan tangan, Pak. Pengurus masjid itu malu mengundang ustadz. Malu kalau orang agnianya itu nggak mengulurkan tangan. Kas kosong. Ngundang orang untuk jadi khotib pun malu. Padahal khotib kan nggak minta, Pak. Gak ada khotib minta. Cuma khotib kalau pulang, ya ada jabat tangannya, itu aja. Ini peran agnia penting. Terlepas besar kecilnya sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Tapi harus ambil alih, harus ambil bagian. Kalau mau maju begitu. Yang ketiga, kalau orang itu tidak punya ilmu, lalu kemudian tidak punya harta, nih tawarkan tenaga. Ada istri yang soleh, Pak. Istri yang soleh, suaminya itu di rumah. Ketika ada pembangunan madrasah di Baghdad dulu, si istrinya datang, Tuan Syekh, izinkan suami saya untuk bisa membantu pembangunan madrasahnya Tuan Syekh. Karena kami tidak punya apa-apa Tuan Syekh, dan kebetulan suami kami hanya punya tenaga. Karena itu izinkan dan ajak suami kami agar suami kami bisa mensedekahkan, mengabdikan, ikut andil dengan tenaganya. Begitu, Pak. Jadi yang punyanya tenaga. Yang cuma ngumpulin orang, ya ngumpulin. Ayo, kita rame-rame kerja bakti. Ayo, yang masih ada di rumah pada keluar, kita kerja bakti. Nah, yang kaya nggak keluar kadang-kadang karena kesibukannya banyak. Tapi beliau nyumbang, Pak RT ini ya untuk nanti snack, untuk minum, untuk apa ini kami kasihkan Pak RT, terserah Pak RT atur. Nah, begitu andilnya. Semua itu sudah ada. Dan yang keempat, kalau orang itu tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya tenaga, doa. Oh, ini penting. Jangan sudah tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya tenaga, lalu diem saja, nggak ikut doain. Ini Palestina lagi butuh doa kita, butuh dana kita, butuh bantuan kita. Kita
kita nggak mendoakan, Masya Allah, kebangetan, Pak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.